Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Selamat jumpa lagi anak-anak. Semoga sampai saat ini kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran. Meskipun sampai saat ini kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi saya harapkan kalian tetap semangat mengikuti pelajaran. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu, yaitu memberi tanggapan dengan santun. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membicarakan masalah 1. Struktur retorika teks tanggapan. Yang kedua adalah ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan. Apa itu struktur teks tanggapan, khususnya struktur retorika? Struktur retorika terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Konteks, ya, 1 konteks, 2 deskripsi, 3 penilaian. Konteks, dalam konteks, ya, dalam konteks apa yang dibicarakan? Konteks akan membicarakan tentang hal yang ditanggapi. Hal atau peristiwa yang kita tanggapi, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, dan peristiwa apa yang sedang terjadi. Jadi di mana, kapan, dan apa. Misalnya apa? Peristiwa apa? Bisa peristiwa masalah politik, bisa juga peristiwa masalah sosial, juga bisa juga masalah seni dan budaya. Untuk kegiatan kita kali ini lebih mengarahkan kepada masalah seni, ya. Bisa seni lukis, bisa puisi, bisa cerpen, bisa drama. Karena kita khususkan untuk pelajaran kali ini nanti adalah pada konteks yang bersifat sastra. Terus yang kedua, deskripsi. Deskripsi itu adalah menggambarkan bagaimana peristiwa itu terrealisasi. Kalau kita menganalisis misalnya menanggapi sebuah puisi, kita berusaha menanggapi kira-kira bagaimana puisi tersebut bisa diciptakan, atau bagaimana puisi tersebut bisa ditulis, seolah-olah seperti itu. Jadi kita berusaha menggali bagaimana penulis melahirkan hasil karyanya tersebut. Yang ketiga, penilaian. Penilaian ini adalah mengenai apa yang kita pikirkan tentang hal yang sedang kita tanggapi, ya. Tentang hal yang kita tanggapi ini nanti akan kembali kepada pengetahuan dan pengalaman kita, sebagaimana telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, kita lanjutkan mengenai bahasa teks tanggapan. Bahasa teks tanggapan ini pada dasarnya adalah kemampuan kita untuk mendeskripsikan atau mengungkapkan kelebihan dan kekurangan teks tanggapan dengan bahasa yang santun, ya. Jadi dalam bahasa tanggapan ini tetap mengutamakan sesuatu yang bersifat etika, kesantunan dan kepatutan, etika.
dengan moralitas tanpa menyinggung perasaan orang yang sedang ditanggapi atau hasil karya yang sedang kita tanggapi, ya, sebagaimana telah diungkapkan dalam pelajaran dalam pertemuan yang pertama dulu. Yang kedua adalah menanggapi pujian. Pujian membawa perasaan positif yang disebabkan telah memperhatikan hasil karyamu. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau hasil karya kita sedang dinilai seorang atau mendapat respon yang positif dari seseorang, tentu kita akan merasa senang atau merasa bangga bahwa hasil karya kita mendapat perhatian dari orang lain. Dan memuji itu merupakan salah satu komponen penting dalam kemampuan bersosialisasi dan merupakan sarana berguna dalam memulai percakapan. Namun juga ada beberapa orang yang memiliki pengalaman memberi pujian menjadi kurang nyaman karena khawatir kurang tepat. Nah, jangan cemas ya. Dalam memuji ini kamu ikuti saja petunjuk berikut agar bisa memberikan pujian dengan tepat. Apa itu? 1. Kalau kamu memberi pujian kepada seseorang, seharusnya kamu harus memberikan atau bersifat 1, tulus, ya, bukan basa-basi. Caranya, pertama kita bisa memandang orang yang sedang dipuji. Jika memuji secara langsung, memandang orangnya, jangan berpaling, ya. Jadi kita pandang orangnya dengan tulus, bukan basa-basi. Artinya memandang seseorang itu bisa diartikan bahwa kita sedang menghargai seseorang. Yang kedua, bagaimana cara memuji dengan baik adalah menghindari ungkapan penjelas yang tidak perlu. Misalnya, kamu hebat untuk ukuran orang desa. Nah, yang dicontohkan ini adalah kamu membatasi. Ini membatasi orang. Kamu kelihatannya memuji, tapi kamu juga mengekang, mengurung orang itu kelasnya ini kelas desa, kelas desa, urung pantes. Artinya dalam pujian itu ada nilai-nilai negatif yang tidak perlu kita ungkapkan. Yang ketiga, waktu. Pujilah seseorang saat mengerjakan sesuatu dengan sangat baik. Pujilah seketika di hadapan orang banyak, sebab akan membuat pujian lebih bermakna. Nah, ya, puji di hadapan orang banyak kalau memang hasil karyanya betul-betul sangat baik. Tapi kalau hasil karyanya tidak baik, ya lebih baik kita diam. Ya, kita hanya memuji kepada yang sifatnya menonjol saja. Selanjutnya adalah berikan rasa nyaman. Ingat, tujuan memuji adalah untuk orang lain. Jadi jangan membicarakan diri sendiri, apalagi jika maknanya berlawanan. Misalnya, kamu hebat sekali bisa menjadi juara, juga mengharumkan sekolah kita. Kalau aku tidak mungkin bisa, aku orang yang tidak bisa apa-apa. Nah, ini selain kamu memuji, tapi kamu juga menjatuhkan dirimu sendiri di hadapan orang yang kamu puji. Hal seperti ini kurang baik dilakukan saat kita memuji, ya, seolah-olah kamu tidak ada gunanya. Jangan sampai berbuat seperti itu, karena yang kamu puji akan merasa tidak enak, merasa tidak nyaman. Jadi kata-kata seperti itu sebaiknya kita hindari. Selanjutnya, menemukan hal untuk dipuji. Yaitu kita harus bisa menemukan hal-hal yang pantas untuk dipuji. Jadi artinya kita tidak mengada-ngada. Kita memuji sesuatu yang memang ada.
Nah, itu cara terbaik memuji adalah saat kamu berpikiran positif. Jujurlah pada pikiran dan hati nuranimu. Apa ini maksudnya? Maksudnya kita memuji secara objektif, tidak ada tendensi lain, tidak ada harapan yang lain selain ketulusan dari hati kamu saat memuji. Tidak ada embel-embel lain, tidak ada pamrih kalau orang Jawa mengatakan. Jadi memang betul-betul tulus. Yang selanjutnya adalah pujilah pada hal yang menjadi kepedulian khusus seseorang. Apa maksudnya? Memuji hal pada hal yang menjadi kepedulian khusus. Kepedulian khusus itu artinya begini. Jadi orang itu sedang mengerjakan apa? Terfokus pada apa? Misalnya sedang membuat merangkai bunga misalnya saja, ya. Maka pujilah, khususkan pada hasil karyanya. Misalnya sedang merangkai bunga, ya pujilah bunga yang sedang dirangkai itu, jangan malah membicarakan hal yang lain. Sehingga kalau dikatakan bahwa antara pujianmu dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut tidak sambung. Tapi kalau kamu memuji sesuatu yang sedang dikerjakan, berarti itu terfokus pada hal yang khusus. Artinya pujian kamu tersambung dengan apa yang kamu katakan. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, indikator lain yang dapat dijadikan pujian adalah apa yang sedang diperjuangkan. Ya. Dia sedang memperjuangkan lomba merangkai bunga, kamu bisa memberi semangat, wah kamu ini bagus misalnya seperti itu. Nah, kekuatan kata-kata seperti itulah yang kadang-kadang bisa menimbulkan semangat baru bagi orang yang sedang dipuji. Yang keempat, intinya orang yang ingin mendapat pujian dari hal yang dia inginkan. Jadi orang itu sebenarnya ingin dipuji dari hal yang sebenarnya dia sedang kerjakan, yang sedang dia inginkan. Dia menginginkan A, ya pujilah yang A itu, jangan memuji B atau C, ya. Agar apa yang kamu sampaikan itu cukup bermakna dan cukup bermanfaat bagi orang yang sedang dipuji. Artinya kita memuji sesuatu yang betul-betul diharapkan. Ya. Selanjutnya, menerima pujian. Nah, menerima pujian ini kadang juga membuat hati menjadi tidak enak, maka kita perlu bersikap seandainya kita sendiri yang menerima pujian itu bagaimana. Sikap yang harus kamu lakukan saat menerima pujian adalah menerima pujian tersebut dengan cara apresiatif dan membuat pemberi pujian merasa senang. Misalnya dengan mengucapkan terima kasih atas penghargaannya dan lain-lain. Jangan merasa kurang nyaman menerima pujian karena akan mengurangi makna pujian, bahkan mengecewakan si pemuji. Jadi intinya kalau kita sendiri yang mendapat pujian, maka kita harus bisa menerima sebaik-baiknya, jangan mengelak. Kamu dipuji, biasa saja. Enggak, ini biasa saja, seperti itu. Itu sebenarnya kata-kata itu kadang-kadang menurut kita kata-kata yang biasa. Tapi kalau menurut pemuji, orang itu, wah orang ini dihargai kok, mengecewakan sekali. Nah, hindarilah sikap seperti itu. Jadi paling tidak kita kalau menerima pujian dari orang lain, kita bisa menyambutnya dengan terima kasih, ya. Paling tidak dengan kata terima kasih tersebut kita sudah bisa menyenangkan hati pemuji, ya. Lalu yang lain adalah mengkritik. Mengkritik, semua perbuatan harus didasarkan pada niat dan tujuan yang baik. Ini yang menjadi pokok pondasi, ya. Jadi pokok pondasi dalam diri kita. Jadi kita harus meniatkan segala sesuatu yang kita sampaikan itu harus dengan tujuan dan niat yang baik. Jangan sampai kita punya sifat yang jelek, yaitu misalnya bermaksud menjatuhkan karena dendam atau bagaimana, itu tidak boleh, ya.
Mengkritik itu hanya untuk hal yang bersifat penting saja. Mulailah dengan cara yang positif, memuji atau menunjukkan apresiasi yang jujur, tulus, dan objektif. Hindari bahasa negatif seperti menyalahkan dan menyerang pribadi. Jadi tetap diungkapkan dengan bahasa yang santun dan tidak menyinggung perasaan. Sekali lagi saya ulangi anak-anak, tanamkan niat dalam diri kita bahwa kita ingin mengkritik, ingin menanggapi seseorang dengan niat yang baik, niat yang tulus, ya, tanpa ada tendensi yang lain selain ketulusan dan berusaha untuk membuat menjadi lebih baik, ya. Ini yang penting, yang perlu kamu tanamkan dalam diri kalian adalah niat yang baik. Ya, selanjutnya saran bukan kritik, ya. Banyak orang yang beranggapan kritik itu menyerang pribadi, ya. Meskipun kritiknya santun dan berfokus pada tindakan. Bukan orang atau bertujuan meningkatkan kebaikan orang lain. Alternatif dari kritik adalah saran. Saran lebih bersifat positif. Untuk itu, untuk memberi tanggapan yang bersifat mengkritik, biasakan menggunakan kata saran. Nah, memang bahasa kritik ini sudah menjadi pergeseran makna anak-anak, ya. Dalam kelas 8 diajarkan mengenai pergeseran makna yang bersifat peyoratif, yaitu bersifat negatif. Jelasnya seperti ini singkatnya. Jadi kalau orang dikritik, itu biasa orang sudah cenderung berpikir disalahkan. Padahal mengkritik arti sebenarnya bukan hanya menyalahkan, tapi mengkritik adalah berniat untuk membuatnya menjadi lebih baik. Nah, karena bahasa mengkritik ini sudah termasuk sudah divonis menjadi bahasa yang sifatnya menyerang pribadi, maka sebaiknya untuk mengkritik ini bisa kita ganti dengan kalimat saran. Misalnya kalau saya bisa memberikan saran, nah misalnya seperti itu, jangan mengkritik, ya. Karena dengan kalimat saran maknanya lebih positif daripada makna kritik, karena kritik kadang maknanya sudah bersifat negatif atau mengalami pergeseran makna. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan tugas kedua. Ini bersifat latihan saja anak-anak karena kita pertemuan jarak jauh. Jadi ini pertanyaannya seolah-olah, ya. Seandainya ini pertanyaannya, buatlah sebuah kalimat tanggapan tentang kekurangan ekspresi temanmu dalam membaca puisi dengan bahasa yang santun. Jadi dalam pertanyaan ini sudah saya tunjukkan, kamu hanya menanggapi kekurangan pada ekspresi wajah, ya, pada ekspresi wajah temanmu saat membaca puisi. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini, pertanyaan ini. Misalnya teman kamu membaca puisi perjuangan, tetapi ekspresi wajahnya kurang mendukung, sehingga kamu bisa menanggapi bahwa antara apa yang dibaca dengan ekspresi wajahnya kurang pas, seperti itu. Atau juga contoh lain, temanmu sedang membaca puisi kesedihan yang bernuansa kesedihan, tapi ekspresi wajahnya tidak mengisyaratkan kesedihan. Nah, misalnya seperti itu, seolah-olah seperti itu, ya. Jadi sudah saya tunjukkan apa yang harus kamu tanggapi antara kekurangan ekspresi wajah dengan puisi yang sedang dibacakan. Tolong, karena ini sifatnya latihan, buatlah satu kalimat saja. Bagaimana cara mengungkapkan
kalimat tanggapanmu secara santun. Ya. Jadi seolah-olah kamu sedang melihat temanmu yang sedang membaca puisi, tapi antara kalimat yang dibaca dan ekspresi wajahnya tidak sinkron, tidak mendukung. Itu yang saya minta ya. Tapi tetap belajarlah, buatlah sebuah kalimat tanggapan dengan santun. Nah, demikian anak-anak, terima kasih pertemuan kali ini. Kita cukupkan sekian dulu. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.